haleluya, besertaku, amin, haleluya, di semua jalan, haleluya, di setiap waktu, amin, haleluya, pencobaan, haleluya, kan berlalu, amin, haleluya, mari Tuhan Yesus besertaku, ku perlu Kau di dalam hidupku, mengarungi jalan yang berduri, walau angin dan ombak menderu, haleluya, oh Tuhan, di Kau sertaku setiap hari, amin, haleluya, mari Tuhan besertaku, amin, haleluya, di semua jalan, di setiap waktu, amin, haleluya, pencobaan, haleluya, mau mengganggu, haleluya, mari Tuhan besertaku, oh Tuhan, pimpinlah hidupku dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, haleluya, pimpin saya selalu dekat padamu, haleluya, tinggallah sertaku, oh Tuhan Yesus, amin, haleluya, mari Tuhan, haleluya, besertaku, amin, haleluya, di semua jalan, haleluya, di setiap waktu, amin, haleluya, pencobaan, haleluya, mau mengganggu, haleluya, mari Tuhan besertaku, amin, haleluya, mari Tuhan. Dalam Ulangan pasal 31 ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati, mari Tuhan Yesus besertaku, amin, haleluya, ku perlu Kau selalu di dalam hidupku, mengarungi jalan yang berduri, amin, haleluya, walau angin dan ombak menderu, amin, haleluya, oh Tuhan Yesus selalu besertaku, amin, haleluya, mari Tuhan, haleluya, besertaku, amin, haleluya, di semua jalan, haleluya, di setiap waktu, amin, haleluya, pencobaan, haleluya, mau mengganggu, haleluya, mari Tuhan Yesus besertaku.
punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Amin. Mari Tuhan besertaku. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Haleluya. Mari Tuhan Yesus besertaku. Amin. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami, Engkau yang tertinggi di atas segala-galanya. Kami bersyukur, terima kasih oleh karena kasih-Mu yang agung mulia. Kami mau selalu memuji akan Engkau. Kami mau selalu setia, mau taat Bapa. Mari Tuhan besertaku. Amin. Haleluya. Mari Tuhan, mari ya Tuhan Yesus besertaku. Haleluya. Di setiap langkah hidupku. Haleluya. Di sepanjang waktu. Amin. Haleluya. Pencobaan, haleluya, mau mengganggu. Haleluya. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan Yesus selalu besertaku. Haleluya. Sampai aku Tuhan Yesus masuk di dalam surga. Amin. Haleluya. Sampai aku Tuhan Yesus bersama Engkau di dalam surga. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Engkau berfirman dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Tuntun hidupku Bapa, untuk kami lebih dalam dengan Engkau, supaya kami tidak hanyut di dalam dunia yang hancur gelap ini, tapi firman-Mu kan membawa kami untuk kami melangkah bersama Engkau. Haleluya. Terima kasih. Mari Tuhan Yesus besertaku. Haleluya. Marilah Tuhan Yesus besertaku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Menjadi kerinduan kita bersama, supaya tiap hari, setiap saat kita di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Saya selalu katakan, jadikan Tuhan Yesus sentral dalam hidup kita. Supaya tiap hari, setiap saat kita hidup di dalam dunia, pencobaan selalu mengganggu. Tapi kalau kita ada penyertaan Tuhan, di situ ada keselamatan, ada damai sejahtera, ada sukacita.
Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup, hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan saat ini. Pagi yang indah ini 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Supaya kita selesaikan 1 Samuel pasal 17, supaya besok kita lanjutkan pasal yang 18. Amin. Demikian firman Tuhan. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yaitu tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi parahlahnya orang Filistin itu mengikuti Daud. Pula orang Filistin berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dai orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dainya, dan terjerumuslah dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berlari di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang terbunuh dari orang Filistin itu bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai ke Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu, Abner? Jawab Abner, demi Tuanku yang hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian Raja berkata, tanyakan anak siapakah orang muda itu. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin masih di tangannya. Ayat 58 dan terakhir. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau yang orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca yang begitu indah. Kitab Nabi Samuel 1 Samuel pasal ke-17. Dari saya baca dari sejak tanggal 17. Bukan secara kebetulan. Awal kita baca kitab Samuel pasal 17 ayat 1 itu tanggal 17. Tanggal 17 kita baca hidup pemenuh peperangan antara Daud dan Goliat di kitab Nabi Samuel pasal yang ke-17. Dan hari ini kita akhiri dari 40 sampai 58.
Berarti sama juga kita akhiri dalam nama Yesus. Setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap musuh dalam peperangan, kita akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Daud melawan Goliat. Hanya Daud mengakhiri kehidupan Goliat. Orang Filistin hancur di dalam nama Yesus. Demikianlah kita semua, mari kita mau rajin baca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan mari semua Bapak Ibu bersama saya, kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kita mau taat. Jadikan Tuhan Yesus sentral dalam hidup kita. Jadikan firman Allah menjadi sentral dalam hidup kita. Supaya kita jangan main-main ikut Yesus. Bukan saatnya lagi kita mempermainkan sama Tuhan. Saatnya kita di tahun 2022 ini hidup penuh tantangan. Hidup tidak pernah berhenti dan peperangan seperti bangsa Israel menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin. Tapi di tengah-tengah peperangan ada bersama dengan Yesus. Ini penting. Kalau Yesus menjadi sentral dalam hidup kita, maka Tuhan berkata dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang ganti kamu, kamu diam saja. Ini bukti. Kalau kita lihat sini di ayat 40, Daud mengambil tongkat di tangannya. Ada 3 poin yang saya lihat di sini, saya mendapatkan dari pengertian dari Tuhan. Yang pertama, Daud mengambil tongkat. Tongkat ada di tangannya, berarti tongkat bicara kuasa dan kuasa Roh Kudus. Ini penting supaya kita andalkan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan yang lain. Kalau kita lihat di ayat 39 kemarin saya bacakan, baru itu Raja Saul menyampaikan suatu baju sirah, mengenakan kepalanya ketopong tembaga di kepalanya, dan ikan sirah dan baju perang. Tapi Daud berkata, aku tidak biasa. Artinya, dalam peperangan hidup ini jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Angka 6 saya katakan tahun 2022, angka bicara manusia. 2 tambah 2 tambah 2, 6 angka manusia. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan daging kita. Jangan pernah mengandalkan akal-akalan. Tapi andalkan Tuhan di atas segala kalanya. Daud tidak membunuh Goliat bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan lebing. Tapi di tangannya ada tongkat. Dan kedua, ada 5 batu. Perhatikan saya. Batu adalah Kristus. Kalau kita baca dalam surat 1 Korintus 10:4. Kristus adalah batu penjuru. Dan andalkan Kristus. Dan 5 bicara angka keselamatan yang dikaitkan dengan pengorbanan Tuhan. Angka 5 bicara kasih Tuhan. Tuhan luka di bagian 5 tubuh dari Yesus. Yang pertama, Tuhan luka waktu mahkota duri ditaruh, ditempatkan di kepala Tuhan, keluar darah. Yang pertama, bagian Tuhan kepala yang luka keluar darah. Bagian kedua tangannya waktu dipaku keluar darah, saudara. Luka sakit luar biasa. Ketiga, lambung Yesus. Kalau kita baca dalam Yohanes 11 ayat 34. Pada waktu serdadu Roma, dia tusukkan tombaknya kena di lambung rusuk Yesus. Keluar darah dan air. Yohanes 13:34. Dan keempat, bagian tubuh dari Yesus, bagian punggung, para Tuhan diseksa. Dikasih dihajar dengan hajaran di punggungnya. Dengan begitu hajaran yang sakit dan keluar darah di punggungnya. Dan kelima, luka Tuhan di kaki Yesus waktu dipaku. 5 luka, 5 batu. Batu adalah Kristus. 5 bicara andalkan kasih Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Kita bisa hidup sampai detik ini. Kita bisa menang. Itu karena kasih karunia Tuhan. Ini 5 bicara kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita hancur dan binasa. Dan kalau kita andalkan Tuhan Yesus, maka Tuhan berperang ganti kamu. Oleh karena itu, baru itu Daud menghadapi itu. Di ayat 45 dikatakan, Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan dembing. Bangsa Filistin atau Goliat itu ibarat daripada iblis. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini ada 3 juga. Iblis juga membunuh tubuh, jiwa, dan roh. Supaya manusia tubuh hancur, binasa. Dan roh dan jiwa dan pikirannya semua dirusak oleh iblis. Coba bayangkan saudara, banyak orang rusak gara-gara narkoba. Gara-gara dia drangkar, dia mabuk, tubuhnya dia rusak. Narkotik, morfin, rusak tubuhnya. Pikirannya dia rusak. Hatinya juga tidak ada firman Allah. Hatinya juga kotor. Jadi iblis merusak 3-tiganya. Tubuh,
jiwa dan roh. Rusak sampai ke dalam hatinya. Rohnya dibawa ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Tapi kedatangan Tuhan, Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Makanya Tuhan berkata sebagai terakhir dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, Tuhan berkata demikian. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika 5:23, semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini maunya Tuhan. Kita diselamatkan Tuhan, tubuh, jiwa, roh kita. Tubuh kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Jiwa kita, rohani kita, pikiran kita pikirkan perkara di atas, sehingga pikiran kita penuh damai sejahtera. Hati kita penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, kerajaan Allah ada 3 hal. Itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka penting kita andalkan Tuhan seperti Daud. Andalkan Tuhan, maka Daud bisa mengalahkan Goliat. Mati Goliat di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Dia andalkan Tuhan, maka pada waktu dia ambil kantong dia batu adalah Kristus. Andalkan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan bersama kita. Kalau Tuhan bersama kita, perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan berkata dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Mari, biar tiap hari, setiap saat kita andalkan Tuhan. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Kalau Yesus sebagai sentral dalam hidup kita, maka kita hidup berkemenangan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari Tuhan, amin, haleluya, besertaku, amin, haleluya, di semua jalan, haleluya, di setiap waktu, amin, haleluya, mencoba, amin, haleluya, kan mengganggu, haleluya, puji Tuhan. Mari Tuhan Yesus besertaku, amin, haleluya. Mari Tuhan, menjadi permohonan kita, Tuhan Yesus besertaku, amin, haleluya, semua jalan, haleluya, di setiap waktu, amin, haleluya, pencobaan, haleluya, kan mengganggu, haleluya, puji Tuhan. Mari Tuhan Yesus besertaku, amin, haleluya. Mari Tuhan Yesus besertaku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus. Maka Tuhan berperang ganti kita, dan kita diam saja. Artinya kita andalkan Tuhan seperti Daud andalkan Tuhan, maka Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.